Selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat menemani Anda kembali dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya menyapa Anda dengan program acara Manage Your Mind dengan tema Hakikat dan Makna Kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa sudah 78 tahun kita merdeka ya pemirsa ya. Namun apa hakikat dan makna kemerdekaan? Kali ini sudah hadir di studio Dharma TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Bapak Dr. Wahyudi Winarjo MSI selaku dosen sosiologi UMM, kemudian anggota Presidium Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Iya Bapak, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Ya, mohon maaf kalau suara agak nggak normal. Nggak apa-apa Bapak. Iya, Bapak, terima kasih kehadirannya di studio Dharma TV. Sama-sama. Kita Makasih akan juga diberi kesempatan untuk ikut berbincang ya bersama. Iya. Kita akan membahas Bapak ya, makna tentang hakikat dan makna kemerdekaan Bapak. Bapak, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus Bapak ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia dan pengetahuan juga untuk bangsa Indonesia khususnya pemirsa Dharma TV, sebetulnya hakikat dan makna kemerdekaan itu apa Bapak? Saya ke apa arti kemerdekaan dulu ya Bapak ya. Silakan kepada pemirsa Dharma TV. Iya, makasih. Tentu setiap orang bisa memberikan arti, memberikan makna tentang kemerdekaan sesuai dengan perspektif ilmu atau disiplin mereka masing-masing ya. Bisa melihat makna kemerdekaan menurut perspektif misalkan agama, bisa juga ilmu politik misalkan, bisa juga dengan perspektif hukum. Nah, kebetulan saya belajar sosiologi, saya ingin mencoba melihat apa makna kemerdekaan itu dari perspektif sosiologi. Jadi, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosialnya. Nah, menurut perspektif sosiologi, kemerdekaan itu maknanya atau artinya adalah terbebasnya manusia atau terbebasnya kelompok manusia atau terbebasnya komunitas manusia atau terbebasnya masyarakat atau bangsa dari belenggu yang membuat mereka tidak bisa menjalankan atau mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki. Iya. Jadi kalau ada belenggu yang terjadi kepada diri, kepada kelompok, kepada komunitas, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, itu artinya dia belum merdeka. Dalam perspektif sosiologi, belenggu itu bisa berupa suatu sistem, suatu tatanan, nilai, norma, budaya yang membuat mereka yang saya sebut tadi itu tersubordinasi, terkooptasi, terhegemoni. Dia tidak bisa menjalankan apa yang menjadi hak yang dimiliki, tidak bisa menjalankan kewajiban yang harus dia emban. Itu berarti dia belum merdeka. Jadi merdeka dalam perspektif sosiologi. Gitu. Seperti itu Bapak ya. Nah, menurut Bapak dari segi perspektif sosiologi Bapak apakah masyarakat Indonesia ini sudah betul-betul merdeka Bapak? Dikatakan merdeka tadi kan Bapak sudah terbebas gitu ya Bapak ya, dari belenggu-belenggu mungkin ya. Penjajahan maksudnya. Nah, tapi apakah secara pikiran, hati begitu, apakah masyarakat Indonesia yang Bapak lihat dari perspektif sosiologi apakah sudah merdeka Bapak? Belum tentu kita semua merdeka. Kalau dalam perspektif politik atau hukum, Indonesia merdeka. Tahun 1945, 17 Agustus 1945, secara politik, secara hukum kita merdeka. Tapi dalam perspektif sosiologi, apakah kita sekarang itu sudah memiliki mind ya, pikiran yang merdeka? Belum tentu. Karena atau tidak semua merdeka, atau kadang merdeka, kadang tidak merdeka gitu pikiran kita. Tergantung kita bagaimana
ada dalam suatu situasi dan kondisi kehidupan. Jadi misalkan gini, anggap saja kalau saya pinjam teori George Herbert Mead itu, kemerdekaan itu adalah suatu kondisi di mana manusia itu bisa menjadi self, bisa menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri. Nah, ternyata self yang disebut oleh Mead yang merupakan diri itu merupakan formula atau gabungan dari I, diri sendiri, kehendak subjektif diri sendiri, dengan me itu amanah dari makro objektif dari masyarakat, gitu ya. Nah, itu ternyata kadangkala kita tidak bisa membentuk atau menjadi self itu sendiri, karena kadang ada tadi saya sebut sistem dan struktur sosial yang hegemonik, sistem dan struktur sosial yang berupa nilai, norma, yang membuat orang mungkin tidak bisa menjalankan agamanya secara baik, mengenai self-nya itu dirinya, sehingga sebetulnya dia punya potensi keyakinan tertentu, tetapi tidak bisa menjalankan secara bebas, karena ada suatu kungkungan, ada traditional barrier, ada rintangan tradisional di sekitarnya. Itu berarti dia sedang tidak merdeka. Jadi kalau dalam perspektif sosiologi mungkin orang itu akan memiliki kemerdekaan tidak secara holistik menyeluruh. Dalam aspek tertentu mungkin dia merdeka, self-nya merdeka. Dalam aspek tertentu dia tidak merdeka. Dalam aspek lain mungkin antara merdeka dan tidak merdeka gitu. Dalam situasi kondisi tertentu dia merdeka. Dalam situasi kondisi yang lain tidak merdeka. Jadi kemerdekaan yang dimiliki orang itu mengalir sesuai dengan arena atau ranah di mana dia menjalankan kehidupannya gitu. Jadi kemerdekaan secara total selamanya, secara absolut, itu nggak akan bisa dimiliki oleh orang, karena manusia hanya menjadi self, dan self itu I dan me itu termasuk keinginan masyarakat sekitarnya. Jadi tidak ada orang yang betul-betul bisa menjadi diri tanpa peduli kepada lingkungannya. Jadi seperti itu. Misalkan contoh sederhana ya, di dalam, karena kita di Dhamma TV misalkan, ada orang yang punya keyakinan agama tertentu, dalam agamanya itu dia ada ajaran untuk menjalankan ritual sosial tertentu gitu. Dan kalau itu dia bisa menjalankan, sebetulnya itulah kemerdekaan dia di bidang keyakinannya. Tapi kenyataannya dalam masyarakat kita, hal-hal itu tidak semudah itu. Ada struktur, ada sistem nilai, ada budaya masyarakat yang kadang-kadang against terhadap ukuran kemerdekaan orang lain. Dan inilah saya kira pentingnya Dhamma TV, saya kira mengambil tema manage your mind. So manage your mind gitu ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa pikiran manusia itu harus diseimbangkan dengan dua komponen lain. Jadi mind yang sering memakai rasionalitas, rasio, logika, itu harus diseimbangkan dengan apa yang disebut dengan hati gitu, heart kita, dan dengan iman kita. Jadi iman, saya sering mengatakan keserasian antara iman, logika, dan hati itu bisa menuntun kita untuk mendapatkan satu kondisi keadaan yang kita mungkin bisa menjalankan keinginan, kebutuhan kita, tetapi tidak melukai yang lain, masyarakat yang lain, kira-kira gitu. Jadi gitu ya Bapak ya, luar biasa sekali terkait pandangan sosiologi ini Bapak, saya jadi seperti kuliah ini Bapak. Kemudian Bapak, untuk kemerdekaan sendiri menurut pandangan agama Islam, karena Bapak ini saya lihat juga anggota Presidium FKAUB Bapak ya, jadi menurut Bapak kemerdekaan dalam Islam itu seperti apa? Ada banyak pijakan
ajaran dalam Islam itu yang Iya. bisa kita pinjam ya. Apa yang ingin saya sampaikan bukan satu-satunya Iya. atau tidak merupakan ukuran yang mutlak begitu ya. Iya. Misalkan saya pinjam misalkan bahwa Islam itu katanya agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadikan manusianya itu khalifah di muka bumi dan sebagainya. Jadi kalau itu misalkan ukurannya, maka kemerdekaan menurut Islam itu ketika manusia itu bisa menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di atas bumi, tetapi untuk visi rahmat atau keselamatan dunia. Iya. Nah, jadi dia menjalankan kepemimpinannya, dia sebagai pemimpin, karena dalam Islam itu diyakini setiap manusia adalah pemimpin dan minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin merdeka apabila dia bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya, tapi tetap dibatasi menciptakan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Baik, bukan Bapak. sekedar memimpin gitu. Ya, bukan sekedar memimpin Bapak ya. Iya, Kita iya. lanjutkan lagi Bapak karena ada Oke. yang mau lewat satu ini. Oke, Tetap dalam terima kasih. program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Dr. Wahyudi Winarjo MSI, selaku dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang dan juga anggota Presidium FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya perbincangan Ya, kita yang ya. seru tadi ya, Ya. terkait kemerdekaan dalam Islam, pandangan Islam. pandangan ya. Islam. Ya, Iya. silahkan. Ya, logika saya sama di awal tadi introduction Iya. tadi ya, bahwa setiap agama mungkin punya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan apa itu makna kemerdekaan gitu ya. Iya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau kita pakai perspektif Islam itu atau ajaran Islam itu ada banyak dasar atau dalil gitu ya, baik nakli maupun akli, surat yang tersurat maupun akal gitu ya. Iya. Itu untuk berbicara tentang gimana sih sebetulnya kemerdekaan menurut Islam itu. Tadi saya katakan bahwa satu, misalkan orang merdeka apabila dia bisa menjadi pemimpin di muka bumi. Orang menjadi pemimpin di muka bumi tapi tidak bebas begitu saja. Pemimpin di muka bumi yang bisa menjalankan fungsinya membuat satu perdamaian, harmoni, kasih sayang, karena harus memberikan rahmat. Dalam Islam itu rahmatnya itu no exception, bukan hanya rahmat bagi sesama orang Islam, tidak, bukan rahmat hanya kepada orang Muhammadiyah kepada Muhammadiyah, NU kepada NU, tidak, tapi kepada seluruh sekalian alam sebetulnya. Nah, ini yang saya kira perlu kita tekankan di dalam praktek kehidupan, khususnya dalam ini yang saya sentuh dalam pikiran ini adalah Islam gitu. Nah, ada juga saya kira pijakan ajaran lain, misalkan selain tadi bahwa rahmatan lil alamin, kemudian dia pemimpin. Nah, dikatakan bahwa di dalam Islam itu dunia ini diciptakan untuk manusia. Dan ada ayat lain yang mengatakan bahwa manusia itu tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tufsidu fil ard gitu. Orang-orang yang beriman janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi mungkin kalau saya kaitkan dengan kemerdekaan itu, maka orang Islam itu punya kemerdekaan untuk membawa dirinya, membawa kelompoknya, dan juga menyeru kepada seluruh kehidupan itu tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini adalah kemerdekaan untuk mengajak. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Jadi dia bebas mengajak siapapun untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dia merdeka untuk itu. Dia tidak dilarang untuk mengajak kepada kebaikan gitu. Nah, itu saya kira kemerdekaan di dalam Islam. Itu gitu. Jadi beberapa saja ya saya kira, mungkin ada pijakan lain gitu. Baik, mungkin tidak hanya agama Islam Bapak ya yang mengajarkan tentang kebaikan Bapak. Tentu. Ya, setiap agama itu sebetulnya
ada irisan di nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai yang umum itu kita bertemu. Misalkan seluruh agama pasti ingin membuat kehidupan dunia ini adil, makmur, sejahtera, damai, harmoni, penuh kasih sayang. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang ingin menciptakan kehidupan ini penuh dengan kegelisahan, kegundahan, bahkan perang gitu. Nah, kalau ada pihak-pihak yang melakukan itu, maka dia telah, saya kira, jauh dari ajaran suci yang dia yakininya itu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, mengapa kita sebagai manusia itu harus merdeka? Penting nggak sih Bapak sebagai manusia itu merdeka untuk zaman sekarang ini? Iya, harus merdeka. Pikiran kita juga harus merdeka, ya, harus merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena kalau kita tidak merdeka, maka kita tidak bisa mengaktualisasikan potensi manusia yang disebut sebagai makhluk yang sempurna. Jadi kalau dalam Islam itu disebutkan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang sempurna. Jadi jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Artinya dunia ini memang punya harapannya itu ditumpangkan, diamanahkan pada manusia, tidak kepada binatang, tidak kepada misalkan setan, iblis, jin, tidak kepada tumbuhan, tidak kepada alam, tetapi kepada manusia. Karena manusia itu dititipi oleh Sang Tuhan, Sang Kholik itu untuk membangun manusia ini, membangun peradaban civility di dalam kehidupan dunia ini gitu. Nah, untuk bisa membangun dunia ini tadi disebut bahwa salah satu syarat itu adalah dia harus merdeka. Merdeka menyampaikan pikiran-pikiran yang baik itu, tetapi tentu tidak merdeka membawa kehidupan jadi semakin rusak gitu. Jadi kemerdekaan yang dimaksud ini kemerdekaan membawa jalan kehidupan lebih baik. Saya percaya tidak ada satu ajaran kebaikan yang disampaikan oleh apapun termasuk agama Islam itu yang ditolak. Tapi saya percaya siapapun akan tidak menyukai ajaran yang disampaikan oleh agama apapun kalau dia membuat kerusakan di muka bumi, merusak manusia, merusak alam, merusak kehidupan, hubungan antar bangsa dan sebagainya gitu. Maka saya kira marilah kita tebarkan, saya kira, ajaran agama dengan penuh cinta kasih, ya, damai dan harmoni dalam kehidupan itu. Kemudian Bapak, apa yang mendasari perjuangan manusia ini untuk merdeka? Apa yang mendasari manusia untuk merdeka itu apa, Bapak? Iya, karena tadi kita ini pemimpin. Untuk bisa menjalankan fungsi kita kepemimpinan itu, ya kita harus menjadi bebas dulu. Karena tanpa itu kita nggak bisa menjalankan. Seperti halnya kalau saya melihat kehidupan bangsa dan negara Indonesia, ini kaitannya dengan kemerdekaan itu, menurut saya syaratnya bisa kita membangun Indonesia sebagaimana founding fathers inginkan, yaitu fondamennya nasionalisme. Nah, dalam perbincangan kita letakkan kemerdekaan itu sebagai fondamen, sebagai basis, agar kita bisa mengakselerasikan, mengartikulasikan, menjalankan potensi-potensi positif, nilai-nilai yang lurus, nilai-nilai yang penuh dengan kasih sayang dalam setiap diri manusia. Manusia itu orang yang baik, makhluk yang baik. Tuhan menurunkan, pasti dia tahu bahwa di dalam makhluk yang diciptakan, zat yang diciptakan ini membawa kebaikan-kebaikan itu. Nah, inilah kebaikan ini yang harus ditularkan, disebarkan, ditebarkan di dalam kehidupan itu. Nah, jadi harus, maksud saya, merdeka menjalankan nilai dan norma kebaikan, budaya kebaikan, bukan merdeka yang sebaliknya gitu. Jadi seperti itu ya, Pak, ya, untuk sebuah kemerdekaan ya, Bapak, ya, yang mendasari perjuangan manusia untuk merdeka. Tapi apakah di zaman sekarang ini ada ya orang yang misalkan direnggut kemerdekaannya, Bapak? Iya, tadi di awal saya sebut ada. Ada. Tidak semua orang, tidak
dalam semua situasi dan kondisi sifatnya kasuistis, sangat tergantung siapa dia, ada di mana, dia ada dalam lingkungan apa, dia ada dalam tugas kehidupan untuk mencapai apa gitu. Baik. Mencapai apa. Jadi manusia itu dipengaruhi oleh apa tadi saya sebut tuh, nilai dan norma yang tertambat, yang embedded pada sistem dan struktur sosial. Juga manusia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang. Manusia juga dipengaruhi oleh alat-alat yang dia miliki untuk mencapai tujuan gitu. Nah, ketika ada masalah dalam nilai norma dalam sistem dan struktur sosial, ada masalah dalam situasi dan kondisi masyarakat, ada masalah dalam alat-alat yang dia miliki, misalkan organisasi, misalkan lembaga, alat-alat itu juga bisa, misalkan aturan yang ada, regulasi dan sebagainya, maka manusia itu tidak bisa mencapai tujuan yang namanya kemerdekaan tadi. Jadi kemerdekaan bisa menjadi sebuah tujuan, tapi kemerdekaan secara substantif itu merupakan juga apa namanya, substansi yang hakiki di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia dalam agama Islam dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang hanif, yang lurus. Manusia adalah orang yang sempurna karena dia punya pikiran, punya hati, punya perasaan, punya intelektualitas dan sebagainya. Dan itu tidak dimiliki makhluk Tuhan selain manusia. Jadi menurut saya manusia memang istimewa gitu. Hanya saja saya kira manusia sekarang dalam kehidupan itu belum sepenuhnya selalu mengingatkan dirinya sebagai manusia. Kadang-kala wujudnya manusia, tapi praktek kehidupan dia jin, setan, atau praktek kehidupannya dia orang yang menakutkan, kayak hantu yang menakutkan. Padahal dalam Islam pun ada ajaran itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang punya manfaat bagi orang lain. Jadi ketika dia tidak bermanfaat, dia tidak manusia gitu. Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, terima kasih Anda masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Wahyudi Winarjo MSI, dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang dan juga anggota Presidium FKAUB. Ya, Bapak ya. Kita lanjutkan kembali untuk tema kali ini adalah hakikat dan makna kemerdekaan. Bapak tadi sudah menjelaskan tentang apa yang mendasari manusia itu untuk merdeka, Bapak ya. Kemudian saya juga tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah Bapak sampaikan juga terkait tentang ajaran Islam dan lain sebagainya ya. Saya sekarang ke arti kemerdekaan Bapak di masa sekarang. Kalau zaman dulu kan sudah tahu Bapak ya, kalau Indonesia ini sudah dijajah ya puluhan tahun ya, ratusan tahun bahkan gitu oleh Belanda, oleh Jepang gitu ya. Nah, kalau di masa sekarang Bapak, kemerdekaan itu seperti apa? Iya, kemerdekaan memang selalu terkait pada konteks ya, bukan hanya sekedar teks saja. Nah, konteks sekarang misalkan kita tarik pada Indonesia, yang kita sekarang hidup di pasca reformasi, kita memiliki pemerintah yang namanya Republik Indonesia. Kita menyebutnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau ini kita kontekstualisasikan dengan pengertian atau makna kemerdekaan, maka artinya adalah orang Indonesia, setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang hidup saya kira di wilayah Indonesia itu, maka dia punya kemerdekaan untuk, punya kebebasan untuk menjalankan atau mengikuti pedoman tadi Pancasila. Kita bebas berpancasila, bebas beragama, bebas berbineka tunggal ika, bebas menjalankan semua hal yang memang sudah menjadi konsensus nasional. Jadi Indonesia saya sering ibaratkan adalah
sebuah kapal yang penumpangnya itu ya siapa saja yang telah menjadi warga negara Indonesia. Kapal itu milik kita semua. Indonesia bukan milik satu atau dua golongan saja, bukan sekelompok agama saja, tapi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia yang percaya pada agama-agama tertentu gitu. Nah, setiap warga negara bebas menjalankan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai adil dan makmur itu. Semua bangsa Indonesia bebas untuk menjalankan prinsip unity and diversity itu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memang berbeda, tapi tetap satu, yaitu Indonesia, merah putih itu. Jadi tidak tidak boleh kita menolak perbedaan-perbedaan selama itu diakomodir di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Wadah NKRI itu. Jadi saya pernah menulis di suatu media itu, kita tidak boleh di media Jawa Timur dulu, tapi tahun 2012 itu, kita tidak boleh mengembangkan apa yang saya sebut dengan negativisme sosial, karena negativisme sosial itu bisa menjadi ancaman terhadap kemerdekaan setiap warga negara di Indonesia. Apa itu negativisme sosial? Negativisme sosial adalah suatu paham, suatu ajaran atau suatu serangkaian tata kehidupan yang cenderung bersikap negatif terhadap semua atribut sosial budaya yang berbeda dengan kita. Nah, kalau itu negativisme sosial dikembangkan, maka kehidupan ini menjadi tidak merdeka. Orang prejudice, bullying, hoax, black campaign kalau kaitan dengan konteks sekarang kita selalu berusaha mencari yang negatif saja, yang jelek saja dari pihak-pihak yang bukan kawan, bukan teman gitu. Nah, ini tidak Indonesia. Kita harus back to Indonesia, back to be Indonesian. Maksudnya nanti yang yang negatif itu tidak sesuai dengan diri kita masing-masing gitu kah Bapak? Karena saya suka gitu. Merah kok kuning, kuning jelek, nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Jadi gitu. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, untuk dulu kan kalau konteks kemerdekaan itu masih diisi dengan yang namanya perjuangan-perjuangan Bapak ya. Merdeka itu masih sudah merdeka ya. Tapi masih diisi dengan itu tadi ya, melawan penjajah-penjajah yang lain begitu Bapak ya. Menurut sejarahnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk zaman sekarang Bapak, apa yang harus kita lawan Bapak untuk mengisi kemerdekaan? Persiapan atau kesiapan fisik tetap perlu. Karena ancaman selalu datang dan kita tidak pernah tahu kapan akan datang, termasuk fisik. Karena itu maka kita tetap perlu Polri, kita perlu TNI. Tetapi dalam konteks sekarang mostly ancaman itu mungkin kecil ya. Tapi sekarang kita lebih kepada, kalau pinjam istilah Pak Karno, yang dia sebut dengan neo-imperialisme. Imperialisme gaya baru. Neo-imperialisme itu bisa masuk atau merasuk di dalam ekonomi, dalam pendidikan, bidang olahraga, seni, budaya begitu. Nah, ini yang menurut saya ruang atau arena atau ranah perjuangan kemerdekaan dalam konteks yang now ya, yang sekarang itu. Jadi kita berarti harus menjadikan ekonomi kita, membuat Indonesia, bangsa Indonesia itu kehidupan yang memadai gitu. Cukup saja mungkin tidak pas, tapi memadai, kehidupan ekonomi yang cukup, yang memadai. Politik juga gitu. Kemerdekaan dikaitkan dengan konteks sekarang dalam politik misalkan, setiap warga negara boleh dong memilih partai apa saja yang dia sukai. Tidak boleh kita memusuhi orang yang berbeda partai. Tidak boleh memusuhi orang yang beda afiliasi calon presidennya gitu ya. Jangan terjadi lagi permusuhan 01 02 seperti tahun 2019 yang lalu ya. Jangan ya. Saya kira kita hargai bahwa mereka semua adalah bagian dari warga Indonesia yang ingin mencoba membuat perjuangan politik yang akan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Nah, rakyat tadi yang kontrol aja. Kalau mereka tidak menjalankan fungsi aspirasi rakyat gitu ya, kita kontrol lewat mekanisme yang ada. Bisa dewan, bisa hukum,
bisa Mahkamah Konstitusi, bisa Ombudsman, bisa macam-macam gitu ya, saya kira gitu. Oke, Bapak tadi Bapak menyampaikan bahwa tadi terkait ada ekonomi gitu ya, Pak ya, kemudian negatif gitu di media sosial utamanya. Apakah dengan adanya media sosial kemudian saling membuli gitu ya, Pak ya, itu ya hoax dan lain sebagainya itu dapat menodai yang namanya kemerdekaan Bapak bangsa Indonesia? Jelas, karena saya pinjam teori komunikasi itu. Jadi apa namanya? Kalau di dalam media sosial itu seorang apa namanya yang membaca media sosial istilahnya ya, netizen atau follower atau apa gitu, itu dihujani dengan informasi itu walau itu jelek, lama-lama dia percaya. Nah, oleh sebab itu menurut saya sikap negatif di dalam media sosial itu harus dihindari, apalagi anak muda. Saya membaca di Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, anak muda itu adalah bagian dari masyarakat yang paling aktif menggunakan media sosial. Dan mohon maaf kepada anak muda Indonesia, ternyata anak muda pula yang banyak melakukan atau menjadi pelaku hate speech, bullying, ujaran kebencian, gitu, ujaran kebencian. Nah, ini menurut saya patut kita renungi bersama, kenapa anak muda yang harusnya punya literasi yang lebih tinggi daripada generasi tua, kok malah melakukan hal-hal itu. Jangan mau anak muda ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik sempit, yang itu akan merugikan keutuhan dan keharmonian antara anak bangsa itu sendiri. Baik, setuju sekali ya Bapak ya. Karena tadi Bapak di media sosial itu menurut saya juga saya pernah galau, bisa gitu Pak ya, karena adanya media sosial yang ditampilkan tuh mungkin kesengsaraan seseorang seperti itu zaman sekarang Bapak ya. Demi itu kan demi sebuah followers. Nah, seperti itu kan membuat menodai Bapak ya, kemerdekaan itu sendiri Bapak ya. Setuju kah Bapak? Ya, sangat setuju. Saya kira kalau ada hal-hal yang negatif, itu adalah ruang undangan yang berupa itu adalah undangan kita untuk hadir ikut serta menyelesaikan masalah. Saya pernah menyampaikan gini, salah satu moto ya kehidupan, bahwa masalah yang ada di dalam kehidupan itu, baik yang dialami sendiri, dialami keluarga, dialami masyarakat atau orang lain, itu sesungguhnya adalah undangan dari Tuhan. Untuk kita yang tahu tentang masalah itu, agar kita hadir di sana, ikut serta, berpartisipasi, gotong royong, kekeluargaan, itu nilai Indonesia, menyelesaikan masalah itu, meringankan beban orang yang punya masalah. Jangan kemudian menjadi malah dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi pribadi. Ya semoga konten-konten kreator atau yang membuat sebuah konten ini ya nggak apa-apa ya Bapak yang buat konten itu sehat. Masih banyak keindahan dan kehebatan Indonesia yang bisa dieksplor. Betul, agar selalu damai gitu ya Bapak ya. Selalu damai, betul. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, manfaat kemerdekaan bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia ini apa Bapak? Tapi Bapak dijawab ya Bapak ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Tidak terasa pemirsa ya, waktunya sudah hampir jam 8 malam, tapi kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang betul-betul seru kali ini pemirsa bersama Bapak Dr. Wahyudi Winarjo MSc. Ya Bapak, kita sudah membahas banyak Bapak tentang kemerdekaan. Saya mau tanya tentang manfaatnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu apa Bapak? Iya, manfaat kemerdekaan bagi bangsa, bisa juga manfaat kemerdekaan bagi seluruh kehidupan ini, yaitu tadi terciptanya suatu suasana, situasi, kondisi, terciptanya suatu tata kehidupan dan penghidupan manusia atau bahkan alam semesta yang menyenangkan, mengasihkan, yang mendamaikan, yang menyejukkan. Dalam misalkan ajaran Jawa itu hakikat tujuan hidup yang utama, ultimate goal manusia menurut ajaran Jawa itu adalah terciptanya tentrem, ayam tentrem ing ati, toto tentrem yang dalam hati.
Nah, kalau orang itu tentrem, maka hati itu tentrem, itu ya senang gitu, bahagia. Nah, tapi kalau dalam ajaran Islam bagaimana agar dia tentrem? Dia itu disyaratkan agar dia baik secara psikologis, dia bisa mengendalikan emosinya, pikirannya, nafsunya, kebutuhannya, dan want-nya, keinginannya. Tetapi juga dia harus baik dengan tetangga, harmoni dengan alam, juga dalam konteks transidental Tuhan gitu. Baik. Tuhan. Jadi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal gitu Bapak ya. Selaras Bapak. Kalau di Bali Trihita Karana ya. Ya. Jadi memang hampir semua begitu ajarannya, seluruh budaya, seluruh agama begitu memiliki ajaran bahwa ayo kita ciptakan kehidupan ini seperti surga lah gitu, Firdaus gitu ya. Kalau di Islam itu kan kita didorong menciptakan rumah itu surga, baiti janati, rumahku surgaku. Tetapi kadang-kala kita nggak bisa ciptakan itu, baik dalam rumah maupun dalam kehidupan. Tapi kalau kita misalkan mengikuti tadi tema kita, jadi memanage mind kita, dalam sosiologi itu mind, self, and society, ada harmoni hubungan antara mind, self, diri, and our society itu. Maka saya kira, dan kita kemudian merdeka, betapa happiness, joyful kehidupan itu gitu ya. Kita nggak pernah mempersoalkan perbedaan, nggak pernah menistakan orang, merendahkan orang, saling hormat menghormati. Dan ini ajaran untuk Indonesia ya. Tadi saya singgung kekeluargaan, gotong royong. Jadi nilai-nilai ini yang harus selalu dihadirkan di dalam kehidupan itu. Gitu, ya. Semoga ini bisa diaplikasikan Bapak ke seluruh agama ya Pak ya. Amin, Jadi walaupun ini meskipun ini kita sedang dialog ini ke semua agama gitu ya Bapak ya. Tidak hanya dengan satu agama saja, seluruh agama. Jadi agama yang satu dengan agama yang lain itu sesungguhnya ibarat satu bangunan. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak malah merusak. Jadi antara agama yang satu dengan agama yang lain itu ibarat sebuah bangunan kehidupan. Maka dia harus saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Kalau yang satu merusak yang lain, bangunannya keropos, bisa roboh, bisa nggak bermanfaat. Gitu. Jadi harus bersatu Bapak harus bersatu, ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, untuk apa yang harus kita lakukan di masa sekarang kemerdekaan untuk mengisi sebuah kemerdekaan Bapak? Iya, kalau dalam perspektif sosiologi tentu kehidupan ini tidak hanya bertumpu pada orang sebagai aktor, tetapi ada dialektika dengan sistem dan struktur sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah tahu makna hakikat dari kemerdekaan itu dalam perspektif sosiologi yang saya sampaikan, dan kita sadar bahwa itu harus dilakukan secara dialektis dengan sistem dan struktur sosial, maka menurut saya kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus turun mempraktekkan itu secara nyata, gitu ya. Bahwa saya percaya semua orang Indonesia atau semua orang manusia di kehidupan dunia itu yakin dan sadar bahwa kemerdekaan merupakan satu syarat utama yang dimiliki orang untuk bisa kita menjalankan kehidupan itu. Tapi kesadaran saja tidak cukup, tapi harus kita praktekkan. Jadi kita harus menjalankan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, yang baik itu di dalam kehidupan. Jadi ingat bahwa praktek kehidupan itu tidak saling menggilas, tidak saling kalau ada pertentangan justru itulah pernik-pernik kehidupan, tidak boleh saling menodai gitu. Begitu Bapak ya. Kalau untuk anak muda mengisi kemerdekaannya seperti lomba-lomba gitu kan Bapak? Wah, itu yang bagus. Jadi itu hanya arena saja sebetulnya ya, hanya ranah saja, arena dia mengaktualisasikan nilai-nilai kemerdekaan itu sebetulnya. Jadi ketika dia menjalankan game atau perlombaan 17 Agustus itu, tidak bisa kita lihat hanya casingnya, tidak kita bisa lihat hanya dia ada di panggung apa, stage apa, tidak. Tetapi dia membawa misi
untuk mengartikulasikan kemerdekaan itu. Biar dia happy, dia sadar, oh ternyata kita perlu orang lain. Tidak akan pernah ada manusia bisa menjadi manusia tanpa bersama manusia yang lain. Oke, luar biasa sekali Bapak. Kemudian peran umat Islam sendiri Bapak untuk mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Iya, Islam di Indonesia mayoritas. Iya. Kalau menurut saya, andaikan yang mayoritas ini menjalankan prinsip-prinsip yang kita bincangkan ini dengan kemerdekaan, hormat menghormati, toleransi, kekeluargaan, gotong royong, tidak melakukan bullying, hate speech, dan sebagainya. Saya kira hampir bisa dikatakan sumbangannya, kontribusinya bagi bangsa Indonesia sudah banyak karena mayoritas itu. Tapi sebaliknya, apabila yang mayoritas itu justru menjadi pelaku utama atau banyak yang menjalankan nilai-nilai, norma-norma budaya yang menciderai dari hakikat dari kesadaran bahwa manusia itu punya kemerdekaan beragama, berbudaya, berpolitik, berekspresi dan sebagainya, maka kita nggak bisa mendapatkan suatu situasi kondisi bangsa yang feel at home. Jadi Islam menurut saya punya tugas berat untuk membuktikan bahwa ajaran itu, ajaran Islam yang disebut rahmatan lil alamin, bukan hanya di pikiran, tetapi dituntut dibuktikan di dalam alam kehidupan. Gitu, saya kira. Seperti itu Bapak, luar biasa sekali Bapak. Kemudian makna kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan sosial, kemudian politik dan kebudayaan itu apa Bapak? Iya, ternyata memang kehidupan itu di dalam prakteknya itu terpaksa harus dijalankan secara pembidangan gitu. Walaupun antar bidang itu saling melengkapi, saling dia merupakan komponen lain yang harus melengkapi gitu. Nah, keterbatasan manusia itu sendirilah atau keterbatasan ruang gerak manusia sehingga kadang-kala kita menjalankan fungsi kemerdekaan itu secara atau mengikuti prioritas tertentu. Oke, kita pilih misalkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik. Kita kayaknya itu nggak bisa dalam hukum yang alam itu menjalankan semua bidang itu dalam waktu yang sama, tetapi memang saling melengkapi. Misalkan kita ketika kita memprioritaskan pembangunan politik gitu, yang di situ diantaranya kita memiliki kebebasan ekspresi politik gitu. Kadang-kala orang lupa terlalu euforia sehingga dia melanggar atau mengganggu hak-hak orang lain gitu. Nah, ini berarti mengganggu ekonomi juga gitu. Jadi ternyata satu kehidupan yang itu holistik, yang komprehensif, yang menyeluruh itu hanya bisa dijalankan manusia sesuai dengan potensi dan keterbatasan yang ada di diri manusia itu. Jadi manusia harus tadi memanage pikiran kita, memilih mana yang menjadi prioritas utama untuk dijalankan dalam kehidupan ini dengan tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Closing statement Bapak untuk pemirsa Dharma TV terkait makna dan juga hakikat dari kemerdekaan, silahkan. Iya, berbahagialah menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia, baik secara politik, secara hukum, dan mari kita wujudkan kemerdekaan itu dalam skop yang menyeluruh dalam kehidupan, bukan hanya merdeka dalam ranah politik dan hukum saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Mari kita bangun Indonesia sesuai dengan dasar kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kita menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Iya. Bapak, terima kasih ya. Luar biasa sekali Bapak. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya Bapak ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Wahyudi Winarjo MSI. Semoga memberikan inspirasi, memberikan manfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.